Dunia digegerkan dengan seorang pimpinan gereja di lokasi terpencil bernama Monsieur Jefferson yang bangkit dari kematiannya dan kemudian ditemukan tewas lagi sambil membunuh seorang dokter dengan menenggelamkannya di cairan asam kimia. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Benoit Blanc kembali ditugaskan untuk kasus pembunuhan aneh yang tidak akan bisa terpecahkan oleh orang biasa. Dia langsung mendatangi pastor muda bermasalah bernama Jude yang baru saja dipindahkan ke gereja tersebut untuk mendampingi Monsieur Jefferson. Pastor Jude tengah bersujudan, wajah penuh kebingungan. Tak tahu apakah harus senang atau sedih akan masa depannya. Benoit Blanc yakin bahwa dengan memulai investigasi dari dirinya, kasus ini akan menemui titik terang. Mereka pun melakukan reka ulang peristiwa kematian Monsieur Jefferson. Monsieur Jefferson saat itu sedang melakukan khotbah berapi-api. Semakin hari khotbahnya semakin kontroversial, membuat jemaatnya semakin sedikit dan Jude tak suka itu. Monsieur Jefferson dikenal sebagai pastor yang trik, manipulatif, dan cenderung militan. Seakan-akan dunia di luar sana semuanya begitu berbahaya dan sewaktu-waktu akan menyerang mereka. Gayanya itu membuat jemaatnya kabur satu persatu. Hanya kurang dari selusin jemaat setia yang tetap bertahan. 5 diantaranya adalah donatur setia, yaitu Simon, sang musisi handal yang tiba-tiba cacat. Lee, novelis yang tak kunjung selesai membuat novel dan pembacanya menurun. Ned, dokter galau yang ditinggal istrinya. Sai, politikus gagal yang sedang beralih jadi YouTuber. Kemudian Vera, pengacara yang menjadi kakak asuh Sai dan pengacara sang Monsieur. Ada juga Martha, asisten setia Monsieur, dan Samson, tukang kebun yang jatuh hati pada Martha dan setia mengurus gereja. Namun, 8 orang itu termasuk Pastor Jude adalah tersangka utama dari kematian Monsieur yang ganjil ini. Dan salah satu atau beberapa dari mereka punya motif yang kuat untuk melakukan pembunuhan padanya. Pastor Jude adalah orang yang posisinya terdekat dengan Monsieur saat kejadian perkara. Seperti biasa ada jeda antara sesi khotbah dan Monsieur pergi ke ruangan sebelah Jude untuk rehat sebentar. Jude mendengar suara terjatuh yang keras. Ia melihat Monsieur jatuh terkapar. Segera saja Jude mendekat membantunya. Jude kaget melihat ada miniatur kepala serigala yang menempel di punggungnya serta berlumuran darah. Jude panik karena miniatur tersebut adalah miniatur yang ia ambil dari bar terdekat gereja di malam sebelumnya dan ia lemparkan ke arah gereja sampai membuat kaca jendela pecah. Saat itu Jude dalam keadaan mabuk karena sebelumnya bertengkar dengan Monsieur. Setelah Jude protes akan gaya khotbahnya yang terlalu kasar. Monsieur pun sempat memukuli Jude dan Jude bersumpah bahwa ia akan mengeluarkan Monsieur dari gereja tersebut, seperti operasi mengeluarkan kanker. Selama peristiwa berlangsung, saya ternyata memvideokan kegiatan mereka untuk diposting di saluran YouTube-nya. Dan peristiwa itu bikin semua orang berprasangka kalau Jude adalah pembunuh utama sang Monsieur. Terlebih lagi, Jude sebelum menjadi pastor ternyata adalah mantan petinju yang pernah membunuh lawannya di atas ring. Dr. Nat kemudian segera meminta Jude untuk pergi dari situ dan tak menyentuh apa-apa lagi. Nat kemudian mengambil miniatur kepala serigala yang ternyata adalah gagang dari sebuah pisau panjang. Tubuh Monsieur tewas karena tusukan yang dalam itu. Keanehannya adalah tak mungkin ada orang yang menusuknya di dalam ruangan kecil tertutup itu. Tak ada alat tembak dimanapun dan semua sudah menghitung bahwa jeda antara Monsieur selesai khotbah dan Monsieur yang sudah tewas terjadi hanya sekitar 15 detik. Seperti biasa, Blanc percaya bahwa dia belum dapat gambaran utuh peristiwa ini. Jadi dia mau cari-cari tahu lagi semuanya dan dia yakin Pastor Jude kuncinya. Blanc pun menyuruh Pastor Jude untuk menuliskan cerita dari awal, alasan ia datang ke gereja ini, hingga peristiwa kematian Monsieur Jefferson. 9 bulan lalu, seorang diakon berbicara brengsek dan keterlaluan. Jude meningginya sekali hingga pingsan dan rahangnya patah. Dia pun disidang oleh 3 petinggi gereja.
Para petinggi tergugah dengan penjelasan aksinya. Jude meminta maaf atas naluri alamnya zaman sebelum menjadi pastor yang sangat penuh perjuangan di jalanan. Ia ingin menjadi pastor baik, seperti Yesus. Ia ingin memulihkan dunia dengan penuh kasih. Setelah sidang selesai, Pastor Langstorm mengajaknya berbincang tentang pemindahan tugas Jude ke suatu gereja terpencil dan malah naik pangkat menjadi asisten pastor. Nama gerejanya Gereja Bunda Maria Tabah Abadi. Langstorm bilang jangan senang dulu karena gereja itu cuma punya satu pastor dan bermasalah. Pasturnya sangat brengsek dan semakin hari jemaatnya semakin berkurang, serta hatinya semakin keras. Ia dikenal sebagai Monsieur Jefferson Wicks. Langstorm yang tergugah dengan perkataan Jude saat sidang berharap Jude dapat memulihkan gerejanya Wicks dengan penuh kasih. Bertepatan dengan kedatangan Pastor Jude ke gereja Wicks, disinilah awal mula permasalahan kasus kebangkitan mayat seorang pastor terkuat.